Halo Sobat Nunbaun Sabu, selamat bergabung dalam acara kami Bincang Santai bersama saya Stefani. Kali ini saya ditemani oleh Bro Nehe. By the way, apa kabar nih bro? Wah, kabar baik. Kamu sendiri? Baik juga. Syukurlah. Jadi, topik hari ini? Sampah plastik menjadi ancaman bagi ekosistem alam dan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Bagaimana kita mampu mengelolanya dengan bijak adalah sebuah tantangan tersendiri di tengah masih rendahnya kesadaran kita semua. Nah, bicara tentang sampah anorganik khususnya plastik, gimana nih perkembangan di Nunbaun Sabu saat ini, bro? Wah, perkembangannya cukup pesat. Pemerintah daerah sudah mulai gencar sosialisasi dan bikin bank sampah. Partisipasi warga juga itu bagus sekali. Meskipun disadari kalau masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah sejak dari rumah. Wah, jangan-jangan sosialisasinya belum total nih, bro. Iya, katanya masih kurang nyampe ke grassroots. Wah, berarti effort lebih dong. Era modern saat ini, kita semua sudah tahu lah kalau sampah plastik dapat dijadikan uang. Tapi kenyataannya tidak semua warga yang berminat. Hasil googling, sebagian besar aktornya masih didominasi oleh pemulung. Oh, menarik. Kenapa ya? Mungkin karena peran-peran seperti itu yang paling banyak tersedia. Iya, bisa jadi. Di Nunbaun Sabu sendiri, pola pemilahan adalah opsional, sebab kesibukan dan kurangnya disiplin masih menjadi alasan utama warga. Di kota besar pun, pola pemilahan tidak sekeren yang kita dengar. Lantas harus gimana biar sebagian besar warga bisa terlibat dan mulai memilah sampah sejak dari rumah? Yang jelas, sosialisasi langsung atau edukasi lewat media harus konsisten, karena ini peperangan alam bawah sadar, bukan ilmu eksak. Betul, perubahan perilaku butuh pendekatan berkelanjutan. Karena itu, dengan melihat fenomena ini, kelurahan kami mencoba memfasilitasi keadaan ini dengan membangun depo sampah Nunbaun Sabu. Maksudnya gimana bro? Apakah itu unit bank sampah? Jadi sederhananya, itu adalah sebuah bangunan sederhana sebagai tempat penampungan berbagai jenis sampah anorganik. Seperti tadi, rendahnya disiplin, kesibukan, dan keruwetan bagi sebagian besar warga harus memilah ini plastik jenis apa dan bagaimana bila bla-bla yang sering membuat mereka akhirnya apatis. Bagi warga yang mulai memilah itu bagus, tapi bagi sebagian besar didorong untuk bagaimana mulai dengan cara yang lebih sederhana. Wah, menarik bro. Selanjutnya gimana? Kelurahan kami mengusung dua pendekatan, memisah dan memilah. Memisah yakin cukup bedakan dua kategori sampah basah dan kering, sedangkan memilah yakni lebih detail dan mana yang bernilai rendah bahkan tak bernilai. Buka ruang seluas-luasnya secara komprehensif bagi seluruh warga agar dapat terlibat tanpa alasan macam-macam ya. Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi intinya bagaimana kita dapat menyelamatkan seluruh sampah anorganik agar tidak terkontaminasi dan berakhir di tempat pembakaran atau TPS. Betul, pencegahan kontaminasi itu kunci. Tepat sekali. Warga cukup memisahkan segala jenis sampah anorganik terpisah dari organik, lalu buang atau donasikan ke Depo Harapan sebagai sentra penampungan dan pemilahan lanjutan. Artinya ini sebuah pendekatan yang sederhana namun berdampak ekologis dan menjadikan berkat bagi komunitas yang akan memilah lanjutan di depo itu. Tentu kita berharap ke depan warga berangsur sadar dan mulai memilah sejak dari rumah, tapi setidaknya dengan memisahkan sampah basah dan kering atau organik dan anorganik sudah sangat membantu bumi. Ngomong-ngomong, lantas bagaimana dengan komunitas yang memilah sampah selama ini? Apakah masih tetap eksis? Iya, komunitas-komunitas itu masih aktif. Boleh dibilang mereka adalah komunitas berdaya. Dari sisi pemberdayaan tetap mendorong, memotivasi untuk terus memberikan impartasi positif bagi warga lainnya untuk ikut memilah sampah. Namun pergerakan mereka parsial. Jadi komunal ini tidak mengumpulkan hingga mencapai jumlah tertentu. Intinya berapapun yang terkumpul mereka langsung menjualnya ke bank sampah terdekat karena alasan ekonomi. Wah, menarik sekali. Jadi depo juga menjadi tempat komunitas mengais rezeki dengan memilah sampah rumah tangga dari warga yang masih kering dan berkualitas, ketimbang harus mengacak-acak TPS yang justru telah terkontaminasi. Tapi kami bersyukur sebab melalui kelompok kreatif EcoFund, salah satu komunitas yang telah mandiri dalam pengelolaan sampah plastik, khususnya plastik lunak yang tertolak, bagaimana mereka juga telah berkontribusi besar menjawab persoalan ini. Ya benar, semakin banyak hadirnya ekraf, maka akan menekan angka pengangguran selain menjawab persoalan lingkungan di Nunbaun Sabu. Istilahnya sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Memang kita perlu realistis atas keseimbangan ekonomi sirkular, namun prioritas utama adalah lingkungan, sebab dampak ekonomi itu adalah dominonya. Berarti saat ini perkembangan Nunbaun Sabu dalam pengelolaan sampah plastik sudah mantap dong? Iya, perkembangannya sudah sangat baik dan terstruktur.
Tidak sepenuhnya seperti itu. Masih banyak PR dan harus terus diedukasi secara berkala. Dan yang terpenting bagaimana peran aktif dari pemimpin sosial, ketua RT dan RW untuk terus mengawal setiap warganya. Karena bagaimanapun mereka pilar bagi kelurahan serta jembatan bagi warga dan pemerintah. Karenanya partisipasi mereka menentukan kemajuan kelurahan itu sendiri. Oh iya, sampaikan salam buat teman-teman di kelurahan. Tetaplah berkarya dan jangan menyerah, karena setiap tindakan yang tulus pasti akan berbuah manis. Baik, pasti saya sampaikan pesan yang sangat menyentuh. Yang terakhir, apa harapan bro ke depannya? Harapanku sih semoga podcast ini terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Perbincangan kali ini sungguh menarik dan masih banyak yang ingin digali, salah satunya adalah penanganan sampah organik Denun Baun Sabu. Selain itu, penasaran dengan TPS Putih yang warganya mulai berangsur tertib membuang sampah. Baik Sobat NBS, waktu pula yang mengakhiri perbincangan kali ini. Ikuti perbincangan kami selanjutnya yang tentu menarik untuk disimak. Salam sehat, tetap berkarya dan Tuhan memberkati.